Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat PLKM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Insyaallah seperti biasa setiap hari Jumat dan hari Senin kita akan bersama-sama menyaksikan atau bersama-sama menyimak ya program konsultasi langgam setiap hari Jumat, yaitu konsultasi irama nahawan. Kemudian setiap hari Senin konsultasi irama bayati kurdi ya. Insyaallah hari ini kita akan konsultasi irama nahawan karena hari ini adalah hari Jumat bertepatan dengan tanggal 25 Desember ya, tahun 2020. Baik, para pemirsa dan sahabat PLKM, kita mulai saja dengan diawali membaca ta'awudz dan basmalah ya, dengan menggunakan irama nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ta'awudz dan basmalah ini Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Baik para pemirsa dan sahabat PLKM, langsung saja kita simak yang sudah menyetorkan bacaannya dengan irama nahawan ya. Yang pertama adalah Ibu Nur Aida dari Pamulang, Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Surat Al-Fatihah dan surat Al-Mulk ayat 14 sampai 15. Episodenya episode 7 ya. Episode 7 model nahawan jawab yang kedua. Baik, para pemirsa dan sahabat PLKM, langsung saja kita simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Ya, terima kasih Ibu Nur Aida dari Tangerang Selatan. Ya, model yang kedua ini memang ciri khasnya adalah yang penting gerakannya mahir. Nah, kebetulan Bu Nur Aida ini termasuk punya keistimewaan di gerakannya. Ya, gerakannya sudah sangat mahir, jadi sangat mudah untuk melantunkan di model yang kedua ini atau episode 7 ya, gitu. Jadi nanti di model yang kedua ini akan keluar ciri khasnya. Makanya kadang-kadang kalau orang yang seneng nyanyi itu biasanya akan muncul karakter nyanyinya kadang ya. Jadi saya menjumpai beberapa orang pas ngaji itu mirip nyanyi karena mungkin kebiasaannya nyanyi. Ternyata pas saya tanya benar, dia seorang penyanyi gitu ya. Jadi akan terbawa, makanya ya banyak-banyakin tadarus aja supaya warnanya tetap terjaga. Ya, soalnya ini biasanya muncul di episode 7 ini. Soalnya sudah mulai disuruh menggerakkan suara ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau yang model pertama kan masih terdengar kaku gitu. Ya, Ibu Nur Aida sudah bagus sekali ya. Silakan ditunggu setoran berikutnya saja, tentu di episode berikutnya ya, di pekan depan. Kita lanjut ke Bapak Falih Jiwarillah Muhammad, M-nya Muhammad mungkin ya, Muhammad Falih Jiwarillah, asal kota Jepara, Jawa Tengah. Nahawan episode 2, suratnya Al-Mulk ayat 1-3, kemudian surat Al-Fatihah 1-7. Episode 2 adalah nahawan asli ya, kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf kepotong. Sadaqallahul azim.
Ya, terima kasih Pak Falih. Mungkin sudah karakter gerakannya ya. Ada ya. Nah, itu sudah mulai berkurang sih. Ya, sudah mulai berkurang. Kalau sebelumnya banyak sekali tuh hentakan-hentakan itu, ya. Jadi menurut saya itu hentakannya kalau bisa ya ada tapi sedikit banget gitu aja ya. Soalnya nanti jadi terdengar agak aneh ya gitu. Gerakan-gerakan itu memang ada, emang ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi jangan terlalu banyak. Ya, kalau tadi terdengarnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, tapi kalau saya simak dibanding setoran yang pekan sebelumnya, ini perkembangannya luar biasa. Sudah terbentuk gitu. Irama nahawan aslinya itu sudah sangat terbentuk untuk malam hari ini, ya. Hanya tadi yang gerakan-gerakan tadi bukan hanya berpengaruh terhadap irama, tapi tadi saya dengerin berpengaruh ke bacaan, terutama kasrohnya jadi nggak sempurna. Bismillah, ya, here harusnya kalau ngucapin a i u terutama ya. Misalnya i harus benar-benar i, ya. Nah, dengan gerakan-gerakan kayak gitu kadang-kadang tadi terdengar seperti seperti nggak sempurna gitu ya. Ini maksud saya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan di sini ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan di sini ya. Coba yang awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Nah, itu maksud saya. Jadi, ketika mengucapkan kasroh, benar-benar i saja, gitu ya. Jangan jim, jangan berubah. Nah, ini kadang-kadang yang para qori itu tidak memperhatikan, ya. Jadi tetap mau mujawad mau murotal, tetap a i u itu penting. Jadi harus konsisten. Misalnya nih, kita membaca mujawad biasanya yang banyak variasi ya. Variasi boleh, tapi jangan sampai berpengaruh terhadap bacaan. Contohnya, Bismillah. Nah, itu kan lahnya nggak wajar gitu. Lahirrahman. Nah, itu kan sudah Sudah menyalahi fathah. Bismillahirrahmanirrahim. La biasa saja padahal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang ada yang begitu, ya. Bagus didengerin, enak didengerin, tapi itu sudah mengorbankan fathah kasroh, ya. Padahal biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap utuh, baik fathah maupun kasroh maupun dhammah, ya. Seperti itu. Jadi kita ketika berirama tetap harus memperhatikan kaidah tajwid yang benar, gitu. Ya, terima kasih Pak Falih Jiwarilah ya, terus berjuang ya. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan, dan ini perubahannya dari minggu ke minggu sudah semakin baik. Kita lanjut. Assalamualaikum, ingin mencoba meniru suara Kak Nur Aida. Ya, ini Ibu Nur Aida nih. Kak Nur Aida katanya, mungkin masih muda ya. Kak Nur Aida. Sudah ada penggemarnya nih ya, sesama sahabat PLKM.
Ternyata ini ngefans mungkin ya. Episode 7 Al-Fatihah, Quran Surat Al-Mulk ayat 14-15. Maaf Ustadz, baru muncul lagi Ibu Fili ternyata. Kemana wae Ibu? Sudah lama sekali ya. Pendengar juga pada kangen nih sama suara Bu Fili. Apalagi ini termotivasi pengen seperti Kak Nur Aida katanya. Ya insya Allah kalau kita semangat bisa saja kita akan ketularan ya. Baik, kita simak bersama-sama. Episodenya sama, suratnya sama ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Bu Fili sudah menyetorkan bacaannya. Dan ini termotivasi dari Kak Nur Aida tadi. Ya, yang saya lihat semangatnya sudah mirip. Karena tipe suara Bu Nur Aida tadi itu tipenya semangat. Maka beliau kalau bawain irama ros itu sangat cocok, energik gitu ya. Kemudian gerakannya ya, Ibu Fili sudah mulai jadi ikutan lincah ya, ikutan lebih bagus lagi gitu ya gerakannya, karena ya memang tadi ya pengen ngikutin ya, sementara Bu Nur Aida itu tipe suara yang agak rintik gitu ya, jadi tipe gerakan suaranya bagus gitu ya, banyak gitu ya gitu. Jadi kalau kita pengen mengikuti suara orang ya, ngikutin gerakan itu menurut saya bagus ya, karena akan melatih gerakan suara. Jadi melatih gerakan suara itu diantaranya kita harus punya idola dulu. Kita pengen seperti siapa ya, memang nggak mungkin sampai persis banget ya, sampai mirip banget tuh nggak mungkin gitu, karena warna suara berbeda. Cuman dengan kita mengikuti itu biasanya kita akan terpacu untuk banyak dengerin ya. Nah sebenarnya kalau kita rajin dengerin itu suara kita tuh terbawa sebenarnya ya, tapi intensitas dengerinnya itu harus banyak gitu ya. Kalau nggak percaya cobain saja. Makanya saya kalau ditanya gimana cara melatih gerakan suara, sering dengerin orang yang
gerakan suaranya bagus gitu ya. Gimana seringnya, gimana sesering apa ya, sesering mungkin gitu. Dan jangan pindah-pindah dulu dengerinnya sampai hafal. Misalnya Syekh Misyari, kita dengerin satu surat itu terus sampai hafal, itu nanti akan apa, suara kita tuh akan terpengaruh oleh gerakan-gerakan Syekh Misyari misalnya, atau misalnya Syekh Ahmad Nufais ya, minimal gerakannya itu akan terpengaruh ya. Gitu saja. Bu Fili, terima kasih sudah bergabung kembali ya. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita ke Pak Ferry, Sumatera Utara. Beliau akan membacakan surat Yasin ayat 1 sampai ayat 8. Pak Ferry ini sudah selesai ya pemirsa. Jadi sudah selesai seluruh episode di dalam flash disk. Jadi sekarang beliau hanya menerapkan ke surat-surat yang lain. Saya harap juga selama kita belum ada episode yang baru ya, belum ada flash disk yang baru ya, kalau mau ikutan terus yaitu mencoba di surat lain, tapi jangan terlalu panjang. Soalnya kalau misalnya langsung Al-Baqarah sampai ayat 100 misalnya, itu habis untuk satu orang waktunya ya. Gitu. Yang penting yang di episode dalam flash disk itu dipraktekkan di surat-surat lain gitu. Jadi harus sering praktek, jangan terus udah selesai berarti udah ya. Untuk sementara ikut terus aja, ikut terus ya gitu, kecuali nanti ada peraturan baru ya. Sementara ikut aja dulu, ikut terus nggak apa-apa ya, menyetorkan di surat yang lain gitu. Kemudian kecuali nanti kalau sudah ada flash disk yang baru ya, kan kita baru 2 nih, menguasai Nahawan sama menguasai Bayati. Setelah ini insya Allah menguasai Ciharka, terus nanti menguasai irama yang lain sampai 7 irama ya gitu. Jadi per flash disk itu nanti per irama insya Allah ke depannya. Nah sementara ini belum sempat produksi ya, karena ada pandemi ini. Jadi kita belum bisa ketemu sama tim ya gitu. Sementara ini saya sendiri sama tim udah lama nih belum ketemu gitu, karena ya kita harus menjaga gitu ya, kondisi lagi sedang COVID ini ya, semaksimal mungkin kita berupaya untuk menjaga gitu ya, untuk mengikuti protokol kesehatan gitu. Kalau nggak kepaksa banget gitu ya, kalau bisa ya di rumah saja gitu. Nah, sementara itu jadi kita baru 2 materi ya gitu. Mohon doanya saja, mudah-mudahan ya nanti ada jalannya lah, gimana caranya supaya bisa produksi lagi ya. Terus ya kita berdoa mudah-mudahan pandeminya segera selesai gitu ya, karena menghambat segalanya ini ya. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan virus corona ini segera diangkat oleh Allah ya, segera diambil oleh Allah, supaya kita bisa ibadah lebih maksimal lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau Nahawan juga setelah selesai Bayati. Ya boleh ya. Siapa sih ini ya? Aduh udah ketutup. Oh Ibu Ati ya. Boleh ya, boleh dua-duanya juga nggak apa-apa Ibu. Jadi nggak harus nunggu selesai, kan jadwalnya juga beda. Bayati di hari Senin, Nahawan di hari Jumat gitu. Tinggal ngatur waktunya saja. Dan setorannya nggak harus mendadak. Misalnya hari ini nih mulai setoran, kita ngedadak. Padahal selama 1 minggu itu bisa aja, kapan aja. Tinggal rekam, kirimin saja. Ini untuk hari Jumat misalnya. Ya, sekosongnya waktu gitu.
Baik, kita simak surat Yasin ayat 1 sampai 8 oleh Pak Ferry dari Sumatera Utara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Terima kasih Pak Ferry. Sudah menyetorkan surat Yasin, dan ini sudah bagus ya, sudah sesuai dengan materi yang ada di flash disk ya. Nah, cuman tadi yang tingginya belum ada ya, kalau saya dengerin kombinasinya belum ada. Ya, gitu upayakan setiap setoran dicoba ada kombinasi dengan Bayati. Ya, atau mungkin saya nggak ngeh gitu ya. Tapi tadi saya simak kelihatannya belum ada. Gitu. Ya, kadang-kadang kita nanya, saya cocoknya irama apa ya? Nah, kalau sudah ada perbandingan, ya, sudah mencoba kayak Pak Ferry ini, baru bisa terjawab. Saya cocoknya Bayati atau Nahawan ya? Nah, kalau saya yang dengerin, Pak Ferry lebih cocok Nahawan. Karena sudah ada pembanding dengan Bayati. Bukan berarti, kalau Bayati berarti nggak bagus. Bukan begitu. Jadi kita bisa bandingkan gitu. Bayati kan baru 2 nih, Bayati dengan Nahawan. Kalau menurut saya, Pak Ferry ini lebih cocok Nahawan. Kan baru terjawab kalau sudah mencoba. Nah, nanti kalau udah mencoba 7-7-nya, baru akan lebih kelihatan lagi di antara yang 7 itu bapak atau ibu lebih cocok di irama ini gitu. Nggak terus melihat tipe suara, kalau suara gini cocoknya irama apa, saya belajarnya itu aja. Ya nggak bisa, harus pelajari dulu, dicoba dulu semuanya, baru kita bisa menentukan irama yang cocok kan gitu ya. Orang belum dicoba kok langsung diprediksi nih cocoknya apa, yang nggak bisa. Karena kadang tipe suara itu kan nggak pengaruh terhadap irama. Misalnya nih, kayak siapa tadi, Bu Nur Aida kata saya lebih cocok nih di irama Ros ya, karena tipe suaranya semangat. Bisa aja kan beliau membawakan irama yang lain ya. Misalnya beliau ternyata nggak cuman semangat saja, bisa saja kok dibikin nuansa sedih, kan bisa aja begitu gitu ya. Jadi nggak bisa kalau kita langsung nyebut baru dengar suaranya, apalagi nggak ngaji gitu kan, baru ngobrol, Ustadz suara kayak saya ini cocoknya irama apa? Kata saya ngaji juga belum gitu kan, udah nanya cocoknya irama apa, supaya saya belajarnya satu saja ya. Saya menyarankan belajar jangan satu irama, itu kagok ya, tanggung, nggak bisa malah ya. Lebih baik pelajari semua, kan mikirnya kan pusing ya, pusing nih kalau dipelajari semua ya. Itu mah pikiran kita sebenarnya gitu. Padahal kalau sudah dicoba sama aja, belajar satu belajar banyak ya, sama aja. Yang pusing-pusing yang enggak juga enggak. Tapi rata-rata kalau belajar irama tuh enjoy sebenarnya ya. Jadi jangan dibawa pusing sebenarnya, santai saja gitu, supaya nanti kelihatan 7 irama nih ya, dicoba semua ternyata
apa namanya, nanti akan muncul kecocokan pada suara gitu. Jadi kalau suaranya nggak bisa terus ini cocok irama ini nggak bisa ya. Yang cocok dan enggaknya itu ya dicoba dulu gitu. Ya, itu saja Pak Ferry, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Baik, kita berlanjut ke Neng Anissa dari Jakarta, episode 8 Al-Fatihah dan Al-Mulk. Episode 8 itu model ketiga ini ya. Kita dengarkan Neng Anissa yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Ya, kali ini Neng Anissa cocok ya untuk membawakan variasi ini yang model ketiga ya. Jadi pas banget tuh gerakannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi tetap ruhnya itu di irama bayati ya. Saya sampaikan tadi. Kalau Pak Ferry itu lebih cocok dibanding bayati, lebih cocok nahawan. Kalau Anissa kebalikannya, lebih cocok bayati. Tapi nanti belum selesai ya. Belum selesai kan belum 7 irama. Nanti pasti ada pilihan-pilihan yang lain. Karena memang Anissa ini ya saya sering sampaikan memang ciri khas Syekh Muhammad Toha Junaidnya kental gitu. Mungkin gara-gara itu jadi saya rasanya lebih kliknya itu pas irama bayati kurdi. Tapi bukan berarti wah kalau gitu udah aja bayati, bukan begitu ya. Justru harus kita perjuangkan gitu ya. Harus kita perjuangkan, jadiin tantangan gitu ya. Misalnya nih, oh ternyata saya kalau irama jiharkah aneh. Oh ternyata saya kalau irama nahawan kok nggak terlalu bagus ya. Wah ini tantangan. Saya harus bisa bagus membawakan irama apapun gitu. Meskipun yang paling bagusnya adalah satu irama. Dan itu para syekh itu begitu ya. Kayak misalnya Syekh Misyari ketika sudah membawakan irama nahawan sama bayati itu sudah enak ya. Gitu. Itu sudah paling bagus lah bagi beliau, paling klik gitu, paling pas menurut saya ya. Tapi beliau ketika membawakan irama yang lain juga bagus gitu ya. Terima kasih Neng Anissa, ditunggu setoran berikutnya Neng ya, di pekan depan insyaallah. Mudah-mudahan sehat selalu.
Kita berlanjut ke Ibu Mimin dari Bandung. Penerapan ke ayat 33 sampai 40. Surat Al-Furqan. Baik, kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا صدق الله العظيم. Ya, terima kasih Bu Mimin sudah menyetorkan bacaannya dan ini sudah paket lengkap ya. Ya, sudah bagus. Ustadz, kalau Bu Mimin ini lebih cocok Bayati atau Nahawan? Nah, ini kalau Bu Mimin seimbang menurut saya. Bayati dengan Nahawannya seimbang, gitu ya. Gitu. Jadi Bayati ya begitu, Nahawan juga begitu gitu. Jadi Bayati pantas, Nahawan pantas gitu ya. Nah, ini termasuk yang jarang yang seperti ini. Ya, jadi nggak jomplang gitu. Pesan saya, coba Ibu di yang kombinasi pertama jangan digabung langsung dengan kombinasi kedua. Satu-satu saja ya. Misalnya 1 dengan 3, 2 dengan 3 gitu ya. Soalnya ini kalau digabung gini masih agak buyar gitu ya. Masih belum bisa kelihatan bedanya variasi pertama atau kombinasi pertama dengan yang kedua. Ya, itu saja. Jadi coba 2 kombinasi ya. Misalnya 1 dulu terus 3 terus, atau nanti berikutnya 2 dengan 3 gitu ya, supaya ada jeda, supaya lebih kelihatan bedanya. Terima kasih Bu Mimin dari Bandung ya, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Baik, terakhir Ibu Santi
dari Depok, episode 9, Quran surat Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 19 sampai 21. Kemudian ibunya, ya ibunya ikut setoran ini di Majalaya Bandung, deket ya, deket dari tempat saya nih di Majalaya Bandung ya, episode 9 sama, cuman suratnya hanya Al-Mulk saja untuk ibu beliau. Baik, kita simak ya bacaan ibu dan putrinya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman innal kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi utuwwin wa nufur. Shadaqallahul azim. Ya, ini Ibu Santinya ya. Ini Ibu Santi. Sekarang ibunya Bu Santi ya, kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarjuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi utuwwin wa nufur. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bu Santi dan ibunya ya. Ibu Santi dari Depok. Ya, gitu. Tipe suaranya mirip. Ya, memang karena ibu dan putrinya ya.
Cuman kalau ibunya nadanya lebih rendah tadi, ya. Mungkin faktor apa ya? Bisa jadi faktor umur gitu ya, bisa pengaruh. Biasanya mohon maaf yang umurnya misalnya lebih sepuh, karena saya sendiri banyak peserta saya yang sudah sepuh. Peserta saya itu ada yang umurnya sampai 70 tahun tuh ada. Bahkan rata-rata peserta itu umurnya ya sudah aki-aki sama nini-nini ya. AA katanya. AA, aki-aki ya. Jarang yang masih remaja gitu. Atau masih muda, itu jarang. Ya, rata-rata ya aki-aki nini-nini gitu. Itu biasanya ngambil nadanya itu kerendahan kadang-kadang ya gitu. Bisa jadi itu. Yang kedua, ya memang tipikal suaranya begitu, lebih enak di nada rendah gitu. Nah, tadi masalahnya hanya di bacaan saja, panjang pendeknya masih belum stabil, gunahnya belum stabil. Nah, kelebihan dari Bu Santi dan ibunya ini, ya, kelebihannya di kerapihan irama gitu. Kerapihan irama gimana maksudnya? Jadi kalau baca tuh rapih gitu, iramanya tuh rapih. Saya agak sulit menjelaskan karena ini hanya bisa dirasakan saja. Saya sering menemukan ya beberapa qori ya, maksudnya beberapa qori itu rapi bener. Saya termasuk yang belum rapi sebenarnya. Saya nggak tahu itu mungkin sudah pembawaan atau apa gitu. Jadi kedengarannya rapi saja gitu. Jadi pas gitu ya gerakannya. Sulit dijelaskan, sulit. Itu memang apa ya? Ya bakat lah, kelebihan gitu. Kelebihan seseorang. Tidak semua qori. Kadang qori-qori nasional, internasional, banyak yang nggak rapi bacaannya. Apa iramanya tuh nggak rapi. Jadi didengerin tuh nggak rapi lah gitu ya. Tapi ada yang ini rapi banget gitu ya. Nah, Bu Santi termasuk yang tipikal itu, dan itu tidak semua orang memiliki, ya itu anugerah mungkin atau gimana gitu. Jadi saya sering dengar qori itu rapi bener gitu. Jadi kayak pas gitu irama tuh. Gerakannya misalnya biasa saja tapi rapi gitu bacaannya, iramanya tuh rapi gitu. Memang dijelaskan agak sulit karena saya pribadi juga kalau saya rekam dengerin juga masih nggak rapi gitu ya. Apa ya rapi itu gimana ya, proporsional atau gimana? Proporsional gitu ya. Jadi apa ya, ya pas aja gitu, pas aja pokoknya. Hanya bisa dirasakan sih gitu ya. Kalau qori yang populer siapa yang rapi ya mungkin saya Misari paling rapi gitu. Yang lain menurut saya sih untuk irama ya gitu, iramanya ya terdengarannya nggak rapi gitu ya gitu. Terima kasih Ibu Santi ya sudah ngajak ibunya juga ya. Selamat bergabung Ibu. Siapa namanya ibunya Bu Santi? Nanti bisa kenalinnya ke kita ya gitu. Baik, itu mungkin yang sudah setoran. Terima kasih karena terakhir tadi Bu Santi ya. Mudah-mudahan beliaunya menyimak. Ini ada pertanyaan dari Pak Jariah Main dari Jogja ini, hanya nanya doang nih Pak Jari, biasanya rajin setoran. Ustadz Kris, suatu saat saya belajar langgam nahawan, saat itu juga mau mengalihkan langgam bayati. Saya merasa kesulitan untuk memindahkan suara langgam tersebut. Bagaimana ya biar bisa cepat pindah langgam dalam waktu berdekatan? Ini di grup ya. Pak Adi Susilo nih termasuk pengamat irama beliau. Ya sudah menjawab ya, bisa kenali dulu tangga nada nahawan dan bayati. Tangga nadanya bisa dicari di YouTube Pak, ada 7 nada masing-masingnya ya. Ini Pak Adi Susilo juga jawabannya sudah cukup baik ya, sudah cukup bagus. Memang harus dikenali dulu tangga nadanya ya. Kalau saya sih nggak menyarankan tangga nada itu kan do re mi fa sol la si do ya. Kalau itu menurut saya beda
lebih ke warnanya kalau saya. Mungkin maksud Pak Adi tadi sudah mencoba menjawab ya. Nah, itu maksudnya warnanya. Jadi warna iramanya. Memang untuk mengenali warna irama itu butuh waktu. Gitu. Sama kayak saya pernah menganalogikan seseorang yang mengamati masakan. Dia meskipun nggak ngelihat masaknya, nggak lihat bumbunya, ketika makan langsung tahu. Ini rasanya gini, pasti bumbunya ini. Ya, bahannya ini. Bahkan ada yang sampai detail, ini pasti porsinya segini. Ini kebanyakan garam, ini kebanyakan apa, itu sampai tahu. Tapi bagi orang yang nggak begitu mendalami, yang penting ini enak gitu aja. Ya, gitu. Nah, salah satu triknya ya untuk bisa pindah dalam sekejap ya memang harus kita hafalkan basmalahnya. Gitu. Bayati dengan basmalah. Ya, misalnya nih kita hafalkan dulu, kita kenali basmalahnya. Biasanya kalau di awal sudah kena, ibaratnya kepalanya sudah kena, kesananya akan otomatis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah pasti nahawan. Ya, misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Tuh, langsung ke bayati gitu ya. Nah, itu memang kita harus punya kunci di basmalahnya. Harus kita hafalkan dulu gitu. Jadi pas mau pindah langsung ambil basmalah dulu. Itu kunci untuk pindah irama gitu ya. Gitu. Gimana kalau tanpa basmalah? Ya itu memang harus belajar lebih lanjut lagi gitu ya. Tergantung kita mau pindah atau mau kombinasi. Ini memang belum ada ya. Belum ada di flashdisk juga belum ada. Itu nanti pengembangan setelah 7 irama ya. Setelah 7 irama baru kita akan gabung-gabung nih. Misalnya 3 irama. Jadi ada penggabungan, ada pindah ya. Gitu. Misalnya dalam satu surat nih yang agak panjang ya, pindah gitu, pindah irama bukan kombinasi. Kalau yang ada di flash disk kan hanya kombinasi. Jadi kombinasi itu bayati, nahwan, balik lagi ke bayati. Nah, yang lebih ini lagi, yang lebih menantang lagi itu pindah gitu. Pindah ya. Jadi dari bayati nih pindah ke nahwan. Kalau kombinasi kan nahwannya jadi tinggi. Ini pindah tapi nadanya bisa setara gitu ya. Itu ada kuncinya gitu. Jadi memang ya butuh proses gitu. Ya belajarnya ya butuh proses. Ya waktunya juga tidak sebentar gitu ya. Makanya insya Allah PLGM ini kita berusaha untuk terus mengenalkan ke masyarakat bagaimana berirama yang bermacam-macam gitu ya, terutama di pembelajarannya. Banyak qori yang sudah melakukan itu gitu ya, pindah irama, tapi tidak diajarkan gitu ya. Ya berbagai faktor, mungkin karena nggak biasa ngajar, lebih senang perform ya, mungkin bisa melantunkan tapi nggak paham itu irama apa gitu, nggak paham. Yang penting berirama bagus gitu ya. Jadi macam-macam. Ada yang punya kemampuan bagus, bacaan bagus, irama bagus, tapi nggak ngerti itu irama apa.
Ada yang ngerti, saya ngerti nih irama ini, tapi nggak bisa mencontohkan. Itu juga ada gitu. Nah, kita berusaha supaya ngerti irama, bisa melantunkan, bisa mempraktekkan gitu, ya. Gitu, bisa mencontohkan, bisa ngajar. Nah, itu sudah top gitu. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat sahabat PLKM dan para pemirsa. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Hari Senin irama Bayati Kurdi. Silakan bagi pemirsa ya yang mau ikut gabung bisa hubungi admin untuk mendapatkan flash disknya, nanti minta digabungkan ke grup WhatsApp untuk menyetorkan rekamannya. Kemudian nanti akan kita putar di setiap live seperti malam hari ini. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan semuanya sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita. Kita dijauhkan dari virus, dan mudah-mudahan virus COVID ini terutama segera diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.